Mas Bob Dovi Malano dari SEMA, yang dimana mungkin hari ini akan menjawab pertanyaan teman-teman, ya, apa aja yang teman-teman tuh pengen ketahui dari SEMA. Dan kita dari Pangsam juga akan menggali lebih dalam, ya, apa aja yang SEMA akan progreskan tahun ini bareng Mas Bob, teman-teman. Nah, Mas Bob, tadi SEMA adalah salah satu perusahaan yang mulainya dari panel listrik lalu ekspansi gitu. Nah, tapi mungkin Mas Bob bisa jelasin lebih dalam lagi sebenarnya Semakom ini perusahaan apa, historinya apa sampai join apa gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Erwin beri kesempatan kepada kami dari SEMA, terutama saya, untuk melakukan kita ya ngobrol-ngobrol santai ya, karena ini malam ya, jadi saya juga di rumah sekarang. Jadi kita santai-santai aja. Selamat malam teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat semua, amin amin ya rabbal alamin. Nah, oke. Pertanyaan bagus, saya coba akan refresh kembali mungkin Semakom Integrated itu apa sih, bisnisnya apa sih. Nah, mungkin saya akan coba menerangkan awalnya Semakom Integrated ya. Awalnya kenapa ada Semakom Integrated, core bisnisnya apa, terus apa yang mau dicapai. Jadi gini, berawal tuh tahun 2009 Mas Erwin, teman-teman. Jadi kita bentuk perusahaan Semakom Integrated yang core bisnisnya adalah panel listrik tap tested. Panel listrik tap tested. Nah, apa itu si panel listrik? Karena ini saya pikir perlu nanti teman-teman yang sudah pegang sahamnya Semakom atau yang belum bisa yakin, oh ternyata ini memang prospek nih, karena bisnisnya itu. Jadi panel listrik itu adalah sebuah alat untuk memproteksi sistem kelistrikan kita. Contohnya, kalau Mas Erwin di rumah, di depannya itu kan ada KWH tuh, ada MCB. Nah, itu adalah panel sebenarnya. Fungsinya itu untuk menjaga, memproteksi kalau ada awamnya itu konslet lah, dia akan trip. Kalau beban berlebih, dia akan trip. Kemudian di dalamnya biasanya kalau rumahnya agak besar, itu ada lagi tuh MCB-MCB-nya dibagi-bagi untuk lantai atas, untuk AC, untuk lain-lain lah. Nah, itulah panel listrik. Cuman kita skalanya adalah besar, ribuan ampere. Jadi kalau dilihat pada saat nanti panel itu besar-besar, gede-gede isinya. Nah, itulah panel listrik. Nah, terus kenapa sih kita ke tap tested gitu loh? Jadi karena kita ingin bermain panel-panel yang berstandar resesi tinggi dan sudah diteskan sebelumnya dan di riset sebelumnya bahwa itu panel tersebut sudah melalui rangkaian tes dan riset. Nah, akhirnya kita memberikan diri nih mengambil license Pak. Mengambil license dari Siemens AG ya, Jerman, untuk coba ngambil license, kita apply, dan kebetulan waktu itu Siemens juga sedang mencari membuka model bisnis license. Oh ya sudah, kita coba daftar. Ternyata setelah di assessment, kemudian dia lihat segala macam SDM-nya, expertise-nya ada atau enggak, sumber dayanya ada atau enggak, fasilitasnya ada atau enggak. Oh, dapat Mas. Nah, kita salah satu perusahaan lokal pertama yang dapat license dari prinsipal untuk memproduksi panel Siemens itu tahun 2009. Nah, tapi apa produk yang dikasih itu panel low voltage atau panel tegangan rendah. Jadi kalau di panel itu ada tegangan rendah, menengah, dan tinggi. Nah, kita dikasih tuh sama Siemens. Semakom, ini saya kasih license panel low voltage itu adalah dengan brand Sifakon 8PT dan S8 brandnya. Jadi kalau Mas Erwin lihat Sifakon S8 dan 8PT itu seluruh dunia akan sama panelnya. Nah, Indonesia salah satu partnernya atau lesnya adalah Semakom Integrated tahun 2009. Jadi kita dapat panel low voltage dengan dua produk, itu Sifakon 8PT dan S8. Tiba-tiba tahun 2012 karena dilihat perkembangan kita ditawarkan lagi tuh sama si Siemens tuh. Semakom, mau nggak kamu saya kasih panel medium voltage, naik kelas nih, medium voltage, tapi masih sampai 17,5 kV ya. Kita coba lakukan visibility. Ternyata ini oke, pasarnya oke, menarik, dan belum ada orang yang punya. Kita ambil tuh. Kita ambil, oke Pak, Siemens. Kita ambil license itu, kita produksi. 2 tahun kemudian ditawarkan lagi sama Siemens. Tapi naik lagi, kan tadi baru 17,5 kV, sekarang sampai 24 kV. Nama brandnya adalah Simoprime A4. Oh ya sudah, kita ambil, dapatlah itu.
Kemudian tahun 2018 kita berpikir manajemen, sepertinya kita harus ada variasi produk nih, karena panel ini luas dan pangsa pasarnya, target pasarnya, marketnya masih luas sekali, banyak sekali. Maka perlu ada sebuah variasi produk. Makanya kita coba kawin dengan Hyundai. Nah, Hyundai assessment dan dia tertarik sama kita langsung sekaligus, Mas. Kita dikasih low voltage dan medium voltage. Waktu Siemens kan bertahap. Sedangkan di Hyundai kita langsung tuh. Jadi udah punya ada dua prinsipal dengan produknya itu Sifacon 8PT, S8, Simoprem World, Simoprem 4, HMCC dan HMS. Jadi ada 6 produk di Semakom untuk yang core business atau business unit panel atau kita sebut sekarang itu power system division unit di Semakom, ada 6 produk dan ini rasanya hanya Semakom satu-satunya perusahaan panel di Indonesia yang megang 6 produk. Paling banyak itu 4 produk. Nah, di situ. Kemudian, ini 2018 kan. Kemudian kita terus berpikir, terus pandai macam tahun 2021, akhirnya kita dapat berpartner dengan Fiber Home. Fiber Home itu adalah perusahaan cukup besar di China. Kalau mungkin teman-teman semua ngelihat di rumahnya ada masang IndiHome atau Excel Home, itu ada router, itu Fiber Home. Nah itu. Nah, cuman kita dikasih license untuk baterainya, baterai lithium lithium phosphate untuk pasar telekomunikasi. Fiber Home tahun 2021. Kemudian tahun 2022 baru saja kita berpartner dengan Huawei. Huawei kita tahu semua salah satu perusahaan yang cukup besar dan besar sekali R&D-nya aja dia menyisakan R&D-nya itu 55% dari total karyawannya itu adalah orang R&D. Huawei, kita gandeng Huawei berpartner untuk inverternya. Nah, itu adalah salah satu di sistem PLTS EBT. Jadi Semakom itu kalau ditanya bergerak di bidang apa, ya jelas bergerak di bidang kelistrikan. Ada 2 bisnis unitnya saat ini, yaitu Power System Division, itu berupa panel listrik, dan satu lagi adalah Renewable Energy Division. Seperti itu, Mas Erwin, kira-kira. Oke, nah, jadi Mas Bob udah jelasin nih ya. Jadi kalau mau saya simpulkan, jadi pertama-tama Semakom itu mulai ada didirikan itu dari pembuatan panel listrik ya. Pertama distributor ya. Betul. Ya. Kemudian akhirnya dikasih license buat produsen panel listrik. Kemudian akhirnya lompat ke Fiber Home, pembuatan baterai listriknya, teman-teman. Kemudian bisa dikatakan kalau yang panel listrik itu juga ada jasa instalasi pastinya ya, Pak ya. Betul. Nah, jadi jadi pendukungnya itu kita ada jasa instalasi, itu loh. Betul. Nah, jadi itu Mas Erwin. Lini bisnis jadi lini bisnisnya dari Sema ini sendiri ya, produsen panel listrik, jasa instalasi, dan yang terakhir ya baterai lithium. Nah, kalau yang SPKLU juga termasuk nggak nih, Pak? SPKL itu adalah masuk ke dalam divisi Renewable Energy Division. Tadi kan saya pernah di awal disebut bahwa Semakom itu ada 2 business unit, Power System Division Business Unit dan Renewable Energy Business Unit. Nah, untuk baterai dan inverter itu masuk di produk PLTS. Nah, SPKLU itu masuk di Business Unit Renewable Energy. Yes, kita saat ini sedang melakukan mendevelop dan merencanakan untuk bisnis SPKLU ke depan. Karena ke depan pastilah Mas Erwin juga tahu, mungkin Mas Erwin sedang ngumpulin duit buat beli mobil listrik. Sekarang mobil listrik sudah mulai banyak, mungkin 2 tahun kemudian akan banyak sekali gitu loh. Jadi kita Semakom juga sekarang sudah mempersiapkan, memprepare ke arah SPKLU, sudah mendevelop gitu Mas Erwin. Oke, nah jadi itu ya teman-teman ya. Jadi yang udah official itu ya, yang tadi produsen panel listrik sama pembuatan baterai lithium. Yang SPKLU bisa dikatakan coming soon ya, coming soon Mas ya. Coming soon, betul. Oke, nah kalau boleh tahu Pak, kalau boleh tahu ya Mas Bob ya, di tahun 2021 kemarin ini ya, saya baca di berita yaitu laba komprehensif dari si Sema ini naik 547% dari tahun 2020. Nah, apa yang mempengaruhi kenaikan laba perseroan secara ini, Pak? Ya, betul.
Jadi pada tahun 2021 laba bersih kita naik 500 lebih persen ya. Nah itu apa sih? Jadi gini Mas Erwin, kalau saya boleh cerita ya. Awalnya itu kan kita pandemi 2020 ya. Maret 2020 hampir semua, mungkin semua bisnis itu drop. Dan terkena imbasnya termasuk Semakom. Terkena imbasnya. Nah, apa yang kita lakukan? Toh life must go on nih. Kita harus tetap hidup, karyawan kita ada yang mesti kita hidupkan, dapur kita juga tetap harus ngebul segala macam. Nah, kami di manajemen berpikir keras waktu itu, aduh ini gimana ya kita mengantisipasi ini. Yang satu kita lakukan pada tahun 2020 semester 2, saya ingat sekali itu sekitar bulan Juli Agustus, kita lakukan efisiensi dulu. Efisiensi dari segala bidang kita lakukan, itu bermaksud untuk biar kita bisa nurunin cost, bisa kita masih survive. Nah, kemudian apalagi ya, kita kan harus tetap jualan. Sedangkan oil and gas semua turun. Orang semua turun lah, infrastruktur semua turun. Waduh, apa ya, kita berpikir ke depan. Akhirnya kita, masuk EBT. EBT itu karena sebenarnya Semakom dulunya waktu bisnis panelnya sudah supply panelnya doang. Jadi kita dengan ada perusahaan orang EBT, kita supply panelnya ke mereka. Nah, kita coba masuk itu karena ada prospek bisnis yang cukup baik di EBT itu. Bukan cukup baik lagi. Kalau lihat datanya itu luar biasa. Semuanya pemerintah dunia sekarang harus masuk ke EBT. Itu prospek bisnis yang kita terima. Akhirnya, wah yaudah, kita coba berpartner deh. Cari partner. Kita cari partner, kita inisiasi dari akhir tahun 2020. Akhirnya berpartnerlah kita dengan Fiber Home. Di mana Fiber Home memberikan license ke kita untuk memproduksi baterai listrik lithium. Postpaid-nya, baterai tersebut khusus untuk pasar telekomunikasi. Nah, di 2021, alhamdulillah, kita dapat tuh order baterai itu yang cukup besar, dan bahkan revenue-nya itu hampir menyamai dengan core bisnisnya. Nah, sedangkan OPEX kita lakukan efisiensi. Nah, that's why makanya kita terbantu dari bisnis EBT itu notabene di baterai listrik itu, gitu loh. Makanya alhamdulillah banget waktu itu kita masuk ke bisnis itu yang benar-benar memang membantu banget. 2021 itu membantu kita banget karena pada 2021 itu perekonomian juga masih belum begitu ini ya, masih karena masih pandemi. Nah, waktu itu kita prediksikan bulan Juni 2020 selesai, akhir 2020 selesai, ternyata kan enggak kan. Nah, 2021 untuk kita sudah prepare dengan EBT, kita sudah lakukan blueprint EBT, cuman kita masuk awalnya di baterai dulu, karena ada prospek di tahun 2021. Dan kita dapat kontrak jangka panjang di situ, gitu loh. Nah, itu kira-kira ada dua yang menyebabkan kenapa di 2021 revenue kita dan laba bersih kita meningkat signifikan karena ada itu. Gitu loh, Mas Erwin. Gitu. Oke, jadi pas ya. Jadi memang dari tahun 2020 udah ngeliat ada peluang, kemudian efisiensi juga, kemudian tahun 2021 ternyata jalan langsung naik berapa ratus kali lipat nih ya, Pak ya. Betul. Oke, nah jadi bisa dikatakan ya teman-teman ya, SEMA ini sendiri memang udah melirik yang namanya industri EBT. Ya teman-teman. Nah seperti yang saya katakan tadi ya, EBT itu bisa dikatakan lebih energi baru terbarukan, jadi lebih fokus di green energy. Nah bisa dibilang saat ini gak cuma Indonesia, tapi ya secara global, secara dunia, ya banyak negara lagi bersaing untuk masuk yang namanya green energy ini. Gitu. Nah dan saya rasa juga ini salah satu agendanya pemerintah Indonesia. Gitu. Jadi cepat atau lambat ya pemerintah juga akan bisa dikatakan mensupport yang namanya EBT ini jauh lebih dominan daripada sekarang, kayak gitu teman-teman. Nah, dan satu lagi Mas Erwin. Boleh. Energi fosil itu yang saat ini ada itu pasti habis itu. Itu satu saat akan habis, dan batu bara itu satu saat akan habis. Makanya pemerintah itu mungkin tahun kemarin atau ini cuman hanya pembangunan PL power plant yang menggunakan batu bara satu proyek. Dan beberapa tahun nanti itu di shutdown. Nah, jadi yang perlu diketahui bahwa nanti itu kita semua akan mengarah ke EBT lah. Akan ke EBT, energi baru terbarukan, apalagi Indonesia berada di daerah Katulistiwa, sinar matahari itu cakup banget. Kita beruntung berada di Indonesia, tapi kita kurang memanfaatkan karena kita berada di daerah yang
sumbernya banyak gitu, sumber energi terbarukannya banyak dibandingin kalau di Eropa ada musim panas nih, pada saat musim dingin mereka udah nggak dapat tuh sinarnya tuh. Nah kita enggak nih, kita cuma 2 musim nih. Ini yang perlu dimanfaatkan dan ini menjadi potensi yang sangat luar biasa ke depannya gitu loh Mas Erwin. Benar tuh. Nah, jadi Indonesia memang bisa dikatakan, wah, kalau misalnya pakai yang tata surya sih, tata surya pakai sinar matahari ya benar ya. Pakai yang sinar matahari, nah itu bisa dikatakan salah satu contoh dari EDT-nya, teman-teman. Kayak gitu. Nah, Mas Bob, kalau boleh tahu nih, IPO SEMA di kemarin Januari, ya, sampai hari ini, kira-kira achievement apa yang SEMA udah achieve nih yang paling baru nih? Oke, ini luar biasa Mas Erwin. Sejak kita IPO 10 Januari 2021, itu membawa impact yang sangat besar bagi Persero. Apa impactnya? Hmm. Jadi rupanya dengan kita IPO, kita akan mendapatkan dana IPO. Nah, itu kepercayaan dari vendor, prinsipal, customer, klien itu sangat tinggi. Jadi hampir kita itu saat ini nih kita ini banyak banget mau dilamar oleh para prinsipal, artinya mau berpartner dengan kita. Berpartner dengan kita. Tentunya kita harus lihat juga, kita coba sortir mana aja yang bisa kita berpartner. Nah, salah satu contohnya itu adalah di PLTS. Bisnis PLTS itu di komponen inverter, yaitu Huawei. Dan kita coba ini ya Huawei cukup bagus. Huawei itu cukup besar perusahaannya, kita berpartner tuh. 2022 setelah IPO kita baru ini kita berpartner. Itu salah satu impact-nya atau pencapaian Persero yang telah dicapai setelah IPO. Kemudian yang kedua ada kita juga bekerja sama dengan PT Nari. PT Nari itu adalah sebuah perusahaan yang cukup besar dengan kapital yang cukup besar. Dia bergerak di bidang listrik dan ada satu bisnis adalah PLTS juga. Nah dia berpartner dengan kita untuk masalah engineering system PLTS-nya. Engineering sistemnya, construction-nya nanti kita. Nah, kita pun bekerja sama mencari proyek bareng dengan dia, menginisiasi proyek bersama-sama dengan Nari untuk proyek yang berskala besar. Dan proyek-proyek yang IPP. IPP itu adalah Independent Power Plant, atau artinya kita investasi. Nanti kita jual listrik ke klien. Jadi misalnya Mas Erwin punya pabrik, Pak Bob, mau dong saya EBT. Oh ya sudah, saya bangunin. Yuk nggak usah keluar ini, kita yang investasi, nanti berapa listrik yang dipakai Mas Erwin bayar ke kita.